Perseteruan antara warganet Asia Tenggara dan Korea Selatan yang sempat memanas, kini memasuki fase baru. Pasalnya, sejumlah netizen dari kawasan Asia Tenggara mulai menyerukan boikot terhadap produk Korea, termasuk drama televisi dan musik berbahasa Korea yang selama ini cukup populer. Lalu sebenarnya apa sih yang memicu situasi ini? Mengapa sampai muncul seruan boikot? Tetap bersama kami karena beberapa menit ke depan kita bakal membahas bagaimana konflik warganet Korea Selatan dan Asia Tenggara bisa berkembang sejauh ini. 안녕하세요. 지금 말도 안 되는 일이 발생하였습니다. 한국인 한 명이 Perseteruan ini bermula pada tanggal 31 Januari 2026 di Axiata Arena Kuala Lumpur saat konser Day 6 berlangsung. Awalnya suasana sangat hangat, meriah, dan penuh antusiasme penonton. Namun, situasi cepat berubah hingga menjadi pemicu konflik besar di dunia maya. Penyebab awalnya sebenarnya sederhana sih. Ada beberapa penggemar asal Korea, dikenal sebagai fansite, kedapatan melanggar aturan konser. Mereka ini memotret menggunakan kamera profesional besar dengan lensa telepanjang, sehingga mengganggu pandangan penonton lain. Nah, karena merasa terganggu, sebagian penonton laporlah kepada petugas keamanan. Setelah itu, penggemar Korea tersebut diminta bergeser. Nah, alih-alih minta maaf, mereka justru merespon dengan kemarahan dan kata-kata kasar. Sikap yang dianggap arogan itu pun membuat penonton Malaysia merekam kejadian tersebut lalu menyebarkannya di media sosial. Sejak saat itu, reaksi netizen Malaysia bermunculan. Banyak di antaranya bernada kritik keras terhadap penonton Korea tadi. Di sisi lain, para fansite tersebut juga memperoleh pembelaan dari K-Nuts, yakni netizen Korea Selatan nih. Ketegangan pun makin meningkat setelah identitas salah satu fansite tersebar secara online. K-Nuts bereaksi keras dan menilai netizen Malaysia ini telah melanggar privasi. Namun bukannya mereda, respon dari Malaysia justru makin tajam yang akhirnya membuat K-Nuts semakin tersulut emosi. Alih-alih mereda, polemik ini malah meluas ke ranah yang lebih sensitif. Pemicu barunya kembali datang dari K-Nuts. Diskusi yang awalnya hanya soal etika nonton konser, perlahan-lahan nih berubah menjadi serangan personal, bahkan menyentuh isu budaya, kondisi ekonomi, hingga fisik masyarakat Asia Tenggara. Beberapa netizen Korea Selatan mulai melontarkan komentar bernuansa rasis terhadap negara-negara ASEAN, menggunakan istilah merendahkan seperti kecoa Asia Tenggara. Bahkan menyamakan sebagian masyarakat Asia Tenggara dengan monyet. Wow! Situasi ini kemudian menyeret netizen Indonesia ke dalam konflik komentar tersebut, mengingat reputasi mereka ini dikenal vokal dan tidak mudah mundur di media sosial. Banyak yang menilai langkah K-Nuts ini sebagai blunder besar. Respon netizen Indonesia pun akhirnya ikut memperpanjang dinamika konflik yang sebelumnya sudah cukup panas. Awalnya, semua meledak gara-gara satu akun K-Nuts yang melontarkan hinaan rasis. Orang Indonesia disebut monyet yang tinggal di hutan. Situasi pun makin panas ketika K-Nuts ikut merujak video musik Nona, girl group asal Indonesia. Mereka mempermasalahkan ada latar sawah lah, dibilang kampungan dan dianggap tidak proper. Netizen Indonesia pun membalas, mereka menyindir obsesi operasi plastik di Korea, lalu menyinggung kemampuan berbahasa Inggris yang dinilai tidak proper. Lisa speaking English. Di sisi netizen Indonesia, Nona justru dianggap membawa keistimewaan dan originalitas Indonesia. Sementara K-Nuts dicap terbiasa dengan hal-hal palsu, jadi kaget nih saat melihat set asli berupa keindahan alam Indonesia. Ada juga akun lain yang menantang melarang K-Nuts liburan ke Bali ataupun ke Lombok dan menyuruh mereka tetap jadi budak korporat aja di Korea. Wow, panas! Balasan itu disebut sukses menjatuhkan harga diri K-Nuts yang selama ini merasa lebih tinggi dan berbudaya. Tapi, bukan cuma Indonesia nih yang turun tangan. Warganet berKTP Filipina, Thailand, sampai Vietnam ikut merapat ke medan perang cuitan. Pasalnya banyak komentar K-Nuts juga menyindir rasa Asia Tenggaraan, seolah kawasan ini terbelakang, miskin dan jelek. Artinya K-Nuts ini gak lagi menghadapi netizen Malaysia aja, melainkan seluruh Asia Tenggara.
Nah, dari kemarahan itu, netizen Asia Tenggara membentuk solidaritas digital imajiner yang bernama Siblings, yang merupakan singkatan dari Southeast Asian Siblings, alias Persaudaraan Asia Tenggara. Sejak itu, serangan makin gencar dan diarahkan ke berbagai arah. Nah, yang tak terduga nih, perang komentar ini merembet menjadi global. Warganet dari luar Asia Tenggara pun ikut ambil bagian, menghajar kesombongan Knets yang dianggap sotoy. Netizen berhasil misalnya masuk ke perdebatan dan menyebut lagu-lagu K-pop hanyalah imitasi dari hip-hop, kultur kulit hitam, dan budaya Latin. Mereka pun bergabung nih ke gelanggang berdiri bareng sama Siblings. Netizen India ikut terpancing karena sebagian Knets dianggap tidak paham bedanya Indo yang mereka pakai untuk merujuk India dengan Ina yang mengarah ke Indonesia. Banyak warganet India tersinggung dan menegaskan mereka tidak akan diam ketika negaranya disalahartikan, apalagi setelah muncul komentar rasis dari sejumlah Knets. Wah, Knets kenapa sih? Yang lucu nih, Knets sempat berharap netizen Cina dan Jepang bakal berada di pihak mereka. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Netizen Jepang malah mengejek Knets, bahkan ada yang nyeletuk soal saudara kembar yang suatu saat bakal meledakkan Korea Selatan. Waduh. Perang cuitan kemudian makin lebar ketika Siblings sampai menggandeng Polandia. Gila, internasional nih. Kronologinya kocak nih. Ada netizen yang lapor ke akun Kementerian Luar Negeri Polandia gara-gara Knets salah pasang bendera. Maksudnya mau pasang bendera Polandia, tapi ketuker jadi Polandia karena kebalik. Alasan warganet dunia ramai-ramai bergabung dengan Siblings juga bukan tanpa dasar. Banyak yang menilai nih perilaku rasis Knets sudah kelewat batas dan udah gak bisa ditoleransi. Kalau dibiarin, orang-orang khawatir itu berubah jadi normalisasi. Nah, karena itu mereka memilih mengutuk dan membuli balik kelakuan netizen Korea Selatan yang dianggap tidak beradab. Bahkan, ada isu yang sempat menyentuh ranah politik. Ada netizen Korea Selatan yang sampai mengirim pesan pribadi ke Presiden Korsel, meminta agar warganetnya diajari sopan dan tidak rasis. Sikap rasis dan diskriminatif Knets ini sebenarnya bukan cerita baru ya. Saat pandemi COVID-19 misalnya, banyak Knets ini melontarkan kritik bernada merendahkan terhadap komunitas Asia, terutama orang berkulit gelap dan warga Asia Tenggara. Sampai-sampai Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turun tangan mengeluarkan pernyataan yang mengutuk ujaran kebencian tersebut. Lalu ada juga kasus di Miss Universe 2019, seorang netizen Korea Selatan pernah memposting komentar rasis yang menyasar kepada kontestan Afrika berkulit gelap dengan menyoroti fisik serta etnisitasnya. Komentar itu langsung memicu sorotan internasional dan warganet dari berbagai negara ramai-ramai mengecam sikap rasis tersebut. Di dunia hiburan Korea, termasuk industri K-pop, nyinyiran, diskriminasi bahkan rasisme juga kerap muncul. Kasus Lisa Blackpink dan grup Black Swan misalnya, sempat disindir karena dianggap bukan orang Korea asli. Fenomena ini memperlihatkan bahwa rasisme dan rasa superior sebenarnya itu soal pola pikir, dan sikap semacam itu dinilai masih cukup kuat tertanam di sebagian Knets. Ya ampun, Knets ini tahun berapa, gengs? Sadar! Banyak orang awalnya mengira konflik ini hanya sebatas perang komentar di internet. Tapi kenyataannya ya, dampaknya itu melebar ke kehidupan nyata dan menyentuh hal-hal yang lebih serius. Contohnya, terlihat pada rating berbagai tempat wisata Korea Selatan di Google Maps yang tiba-tiba merosot tajam. Karena netizen Indonesia nih ramai-ramai menyerbu dan memberi ulasan buruk. Padahal sebelumnya Knets sudah pernah menghadapi situasi serupa saat berseteru dengan netizen Indonesia dalam kasus Gunung Rinjani. Taktik yang sama kembali dipakai dan hasilnya kembali memukul pihak Knets. Gak hanya itu nih Pop Gang, saham agensi K-pop besar seperti SM Entertainment juga dilaporkan turun sekitar 3,16% akibat polemik di dunia maya tersebut. Para konten kreator Korea Selatan pun ikut terdampak nih. Saat mereka siaran langsung, kolom komentar dipenuhin serangan dari Siblings, membuat sebagian kreator kehilangan kata-kata. Ada yang sampai nangis
merasa tertekan, bahkan mengancam akan mengeluarkan penonton dari live mereka. 럭키 슈가한테 그거 한번 얘기해 줄 수 있어? 왜 그런? Situasi ini membuat banyak orang Korea Selatan sadar bahwa posisi mereka ini sudah cukup terdesak dan keadaan sulit untuk dikembalikan seperti semula. Ya, tentu saja tidak semua warga Korea Selatan bersikap rasis ya, bahkan sebagian sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun, peristiwa ini setidaknya menjadi pengingat bagi para K-nuts, khususnya yang terlibat dalam perilaku rasis dan stereotip, agar mulai introspeksi lah, menata kembali cara pandang, serta berhenti menganggap budaya atau kelompok lain itu lebih rendah dari mereka. Citra global Korea Selatan yang selama ini dibangun lewat K-pop, drama populer, dan reputasi teknologi modern bisa ikut tercoreng jika rasisme serta xenofobia terus muncul. Di era digital yang serba terbuka, sikap tidak bertanggung jawab di media sosial mudah berbalik menjadi bumerang. Apalagi industri hiburan Korea ini sangat bergantung pada dukungan pasar Asia Tenggara, iya kan? Sehingga sentimen negatif dapat berdampak langsung. Di sisi lain, ada pelajaran penting juga nih bagi siblings. Solidaritas antar negara Asia Tenggara, memang patut dihargai dan diacungi jempol. Tetapi, tetap perlu dijadikan momen refleksi bersama. Melawan rasisme itu tentu penting. Namun pertarungan kata-kata yang makin keras di media sosial itu sebaiknya tidak sampai memicu kekerasan verbal atau memperdalam kebencian. Menjaga saling hormat terhadap budaya lain itu tetap menjadi cara paling bijak untuk meredakan konflik semacam ini. Gimana Pop Gengs?